Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Baik, di segmen ketiga Pak ya. Di segmen ketiga itu kami akan juga mungkin dari pemirsa di rumah ataupun ibu-ibu BKMT yang hadir pada hari ini, kita masih didukung oleh Bank BRI Syariah bersama wujudkan harapan bersama ya. Baik, kita buka langsung pertanyaan yang dari BKMT tadi. Ya, buka dulu nanti kita baru jawab ya. Silakan Ibu dulu. Ya Ibu, langsung saja. Ya, nanti jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, saya Ibu Isnawati dari BKMT Jambi Selatan Asuhan Ibu Haja Lasmi. Ya Ibu Isna. Gini Pak Ustadz, sebagian ulama ada yang mengatakan waktu kita sholat sujud terakhir, boleh berdoa Pak Ustadz. Sebagian ulama mengatakan begitu boleh, ya. Tapi pakai ayat Al-Quran. Sebagian ulama tidak boleh, cuman waktu salat sunat. Apa itu Pak Ustadz? Akan saya jelaskan nanti Bu. Kedua Pak Ustadz, mengenai BRI Syariah. Ya, BRI Syariah. Saya masih ragu Pak Ustadz, BRI biasa sama BRI Syariah apa bedanya? Syariah dan BRI gitu, biasa. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari tadi. Silakan Ibu. Ibu, pertanyaannya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu siapa Ibu? Ibu Ita. Ibu Bukan Ita. Tambah M enggak? Enggak. Kan ya. Hitam. Gap masuk jadi artis kalau tambah M. Jadi Ibu Ita dari pengajian Istiqomah Sukakarya Kota Baru Jambi. Iya, silakan. Ini yang pertama yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz sehubungan dengan tema kita. Ini kan sekarang kalau lagi pilkada seperti itu marak-maraknya kita diajak dengan diberikan iming-iming. Nah, kadang-kadang kita sebagai pemilih ini hantam kromo semuanya. Selagi ada yang mau ngasih kita ambil galau. Iya. Nah, tapi kaget ujung-ujungnya tidak ada yang dipilih. Cuman tuh. Nah, sebenarnya milih itu tadi ragu. Yang mana, yang ini ngasih, akhirnya tidak ada dipilih. Nah ini kira-kira dari segi hukum Islam apa hukumnya? Ya, yang pertama, terus yang kedua Ustadz nambah dikit. Di luar tema, ini masalah niat Ustadz. Misalnya gini, kita ada punya niat. Umpama lah ya, kalau misalnya nanti anak saya lulus sekolah, saya nak ngasih panti asuhan misalnya duit 500.000, anggaplah begitu. Tapi tiba-tiba sebelum sempat kita ngasihkan duit tuh ke panti asuhan, dia udah lulus gitu ya? Ada ketemu misalnya ada fakir miskin yang rasanya lebih membutuhkan duit ini tadi dibanding ke panti asuhan. Nah kita alihkan yang nak kita kasih ini tadi. Nah ini macam mana Ustadz menurut pandangan Islam? Sebab ada yang bilang tidak boleh katanya sesuai dengan niat kita yang pertama tadilah. Nah ini yang ingin kami tanyakan. Dua ini jadilah cukuplah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira pakai 3 kali tadi ya. Tapi jadilah ya. Dari kita tadi mana Bu? Oh Ibu mau tanya ya? Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marni Wita dari Masjid Taklim Al-Islamiyah, Kenaliasam Bawah, Kota Madia Jambi. Ibu Marni, silakan Ibu.
yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Iya. Dalam pemilihan nanti pilkada yang kita ada dua pasang calon, insya Allah Iya. dalam lindungan kaidah di agama kita. Ah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana jikalau kita memilih seorang pemimpin itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan yang utama adalah agamanya. Jadi jikalau kita nanti terpilih pemimpin yang luar dari akidah atau keyakinan kita, itu bagaimana Pak Ustadz? Demikian, Sudah terima kita pilih kasih. tapi ternyata tidak Tidak sesuai. Nah, sebulan lah ditangkap misalnya. Iya. Nah, Itu cuman, Pak ya. Ustadz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa nengok gini mungkin Ustadz. Elok-elok kan di dalam TV elok nian, woi senangin hati aku dengan ini. Nah, rupanya macam Tuhan modelnya ya. Selanjutnya dari Pasar. ya. Ayo Ibu, Silakan Ibu dari pasar. basing lah tanya Jadi Bu. kalau-galonnya dapat. Apa aku cabe, boleh tanya Ustadz, silakan. Silakan Ibu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Asia Saya Hairul Bu. dari BKMT Langgar Sadar, Kecamatan Pasar, Jambi. Ya, Langgar Sadar iya. Pasar. Ya Ibu. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Soalnya saya ini dekat Langgar, Pak Ustadz ya. Nah, kalau soal sembahyang maghrib, isya, subuh itu di Langgar lah banyak jemaahnya kan. Iya. Tapi kalau zuhur sama asar itu yang azan tuh tidak ada Pak Ustadz. Nah, jadi adalah sebagian bapak karena dia lah biasa kan sembahyang di Langgar, katanya kalau sembahyang di Langgar tuh bagus kan. Nah, jadi macam mana kalau soal pahalonyo gitu Pak ini Pak Ustadz ya, apakah dia dewean sembahyang di Langgar itu pahalonyo apa masih 27 kali lipat atau seperti sembahyang biasa di rumah gitu kan? Iya, iya. Oke. Nah, itulah yang saya tanyakan. Dia dewean Bu sembayang. Dia dewean imam, dia imam, dia lah ini makmum gitu kan. Dia dewean gitu kan. Habis di yang lain tidak ada yang menunggu Langgar Iya, kami iya. itu soalnya orang Iya. dari banyak Dia imam lah, dia makmum ya. kan. Organ tunggal. Jadi mahasiswa ini kan ada dia kuliah, Iya, ada yang iya. kerja, Ada yang jadi kerja. ada yang azan kan. Nah gitulah, jadi dia kan Iyalah. dewean misalnya semayang Iya, di situ kan. iya. Nah, jadi pahalonyo saya nanya ke pahalonyo Pak Ustadz ya. Iya, iya, Apakah Ibu. pahalonyo masih 27 kali lipat gitu kan? Apa? Derajat, apa? Sama baik dengan kita sembahyang di rumah. Iya, gitu kan. iya. Nah, gitu ya Pak Ustadz. Tadi sayang lah dewean Pak ya. Dewean lah Pak ya teh. Ya, itulah Pak Ustadz ya. Ya, Terima Ibu. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Ustadz. Ada 4 pertanyaan yang Iya, tadi tadi 5 belum dari kita jawab. apa Dari tadi Simpang belum Kawat dijawab. Ibu Ina. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita jawab dari Ibu Ina tadi. Ustadz, kalau ada yang golput nantinya pada waktu pemilihan gimana? Jadi saya pribadi dan juga Pak Jamtip katakan jangan golput lah Ibu ya, golput atau goltam janganlah. Karena negara kita golongan putih atau golongan hitam. Karena negara kita sudah mengeluarkan dana yang besar untuk mencari pemimpin. Ya, masalahnya kita tinggal di Indonesia. Kita punya cara untuk mencari pemimpin. Maka dari itu cara itu kita manfaatkan. Jangan pula kita menjadikan dia sebagai lahan untuk kemunafikan tidak, tapi kita jadikan dan manfaatkan sebagai ajang yang tepat untuk mencari pemimpin yang terbaik insya Allah. Maka jangan golput. Makanya ada fatwa ulama Ibu ya, yang dikeluarkan dari fatwa MUI pusat bahwa golput itu salah satu di antara hukumnya adalah haram. Ibu ya, keharamannya itu maksudnya bukan haram pada hukum kemudian berdosa tidak, tapi berdosa pada efek dirinya sendiri. Jadi pengharaman itu terjadi karena apabila semua orang golput, maka apa arti negara kita tidak punya pemimpin, atau mungkin dari 100 yang memilih cuma 20, berarti ada sekitar beberapa orang yang tidak memilih, takutnya yang 20 itu adalah orang yang maaf tanda kutip mungkin otaknya udah sehat galau misalnya, karena yang merasa sehat dia tidak memilih misalnya begitu, sehingga yang terpilih adalah pemimpin yang tidak sehat, padahal dia mau tidak mau, milih tidak milih pasti pemimpin kita Ibu, betul? Ibu golput, ada tidak kira-kira Ibu golput kemudian tidak dapat pemimpin? Tidak ada, pasti dapat pemimpin.
Maka dari itu yuk kita milih dengan kebaikan, dengan akhlak, dengan kesempurnaan. Jangan golput dan goltam, golongan putih atau golongan hitam. Apalagi abu-abu, ya, pokoknya jelas pada posisinya, insya Allah. Lalu berikutnya Ustadz, black campaign. Ya, pokoknya orang hitam itu selalu menjadi kambing hitam. Kampanye hitam. Jangan Ibu ya, fitnah menjelek-jelekkan itu bukan caranya yang terbaik. Al fitnatu asyaddu minal qatli, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi biasanya Ibu, belum tentu segala sesuatu itu fitnah. Boleh jadi itu adalah kenyataan. Kalaupun itu kenyataan, kita jawab dengan kebenaran. Kan begitu. Kita pastikan, makanya kita jangan terkontaminasi oleh isu yang tidak jelas. Jangan pula kita mengambil keputusan dari isu-isu yang tidak jelas itu. Pastikan betul-betul. Makanya kita kan tidak tahu nih mana yang benar, A atau B atau C atau D atau E atau F. Kita tidak tahu. Maka kita minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui istikharah kita, melalui ibadah kita. Makanya nanti tanggal 9 Desember setelah buka kertas baca bismillah 3 kali, kalau bisa baca Al-Fatihah 1 kali. Jangan pakai baca Yasin Bu, panjang marah orang. Oh antri Jo. Sudah Yasin wal Qur'an. Ngapa? Aku nih bingung milih yang mana. Baca Yasin dulu. Baca Yasin dulu. 3 kali pula tuh. Marah orang. Jangan ya. Jadi artinya baca Yasin di rumah, tetapkan dengan baik. Waktu milih itu mungkin bacalah bismillah 3 kali sama barengnya Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita pilih benar adanya, insya Allah. Ya, jadi begitu. Jangan ikut black campaign. Ada tulisan saya di koran beberapa bulan yang lalu, kemudian juga ada di internet. Nanti silakan dibuka di website saya tentang black campaign haram. Ya, jadi kampanye hitam itu haram. Kampanye hitam itu kan sudah jelas fitnah Ibu ya. Karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Maka kalau dia lebih kejam dari pembunuhan berarti membunuh itu haram, fitnah pun juga haram. Black campaign pun haram. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Maka jangan kita berkonsumsi terhadap fitnah-fitnah itu, tapi nyatakan kebenarannya dengan keyakinan kita. Minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Berikutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah Ibu Isnawati dari Jambi Selatan. Ustadz, katanya ketika sujud terakhir kita disuruh baca doa, betul atau tidak? Iya. Hadisnya, wa idza sajadtum fa'akthiru minad doa. Apabila engkau dalam keadaan sujud, perbanyaklah baca doa. Ya, cuman memang beda pendapat ulama. Pendapat yang terjadi adalah ketika fardhiyah atau as-salah al-mafruḍah, ya, itu tidak hanya sekedar kita sujud sembari berdoa, sembari kita minta kepada Allah teristiazah, terlindung daripada segala macam azab, keburukan yang terjadi dalam hidup kita melalui sholat yang kita kerjakan. Jadi sujud kita di akhir itu hanya doa detik dalam hati sembari mengatakan istiazah, berlindung kepada Allah Subhanahu. Nah, ulama lain mengatakan pula kalau di sholat sunat monggo kita perpanjang sujudnya sepanjang yang kita inginkan, apalagi kalau berbicara sholatnya itu adalah nafsiyah bukan jamaah. Apalagi sholat itu sendiri bukan jamaah. Sebab kalau kita terlalu panjang sujud yang belakang jadi bingung. Apoga we imamku ya Allah ning pala gitu. Maka kalau nafsiyah silakan, kalau jamaah standar posisinya. Maka kalaupun sujud terakhir itu didoakan sebagai doa akhir, bukan berarti doa panjang, tetapi ada detikan hati kita istiazah, berlindung kepada Allah, mudah-mudahan dengan sholat yang kita kerjakan, kita terjaga dari siksa kubur dan siksa akhirat, insya Allah. Iya Ustadz, kita rehat dulu. Rehat ada dulu. yang lewat ya. Baik, Bu, masih tetap semangat Ibu? Masih kita rehat dulu sejenak Bu ya, nanti langsung dijawab pertanyaan yang sudah dibuat tadi oleh Ibu ya. Kita rehat dulu sejenak, tetap bersama kami di Jambi TV. Selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ, Ustadz dan Jamaah. Ya Toibah, ya Toibah, ya dawal ayana ishtaqna lik. Wal hawa nadana